Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita baik, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu di dalam ruangan ini. Amin. Oleh itu saudara sekalian, marilah kita persiapkan diri kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyerahkan ruangan ini, tempat ini, setiap pribadi, agar di dalamnya waktu kita mendengar firman Tuhan benar-benar kita dipenuhi dengan firman Allah bahkan kuasa Roh Kudus. Oleh itu saudara sekalian, saya mengajak Anda, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu dan kami mohon Engkau penuhi kami dengan kemuliaan hadirat-Mu, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, memenuhi setiap kami. Tempat ini, ruangan ini, kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah suasana surgawi memenuhi kami. Dan saatnya waktu kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berbicara dengan kami, agar setiap kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat menerima firman-Mu. Dan biarlah Engkau ditinggikan, dimuliakan ya Bapa. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, penuhi hamba-Mu dengan firman-Mu, penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Allah saja dinyatakan di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudari sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sehingga 54, maka tajuk khotbah pada hari ini yaitu anak seorang pegawai istana disembuhkan. Bersama dengan saya, anak seorang pegawai istana disembuhkan. Saudara dan saudara sekalian, setelah Yesus kembali ke Kana di Galilea, seorang pegawai istana datang kepadanya. Dia memohon belas kasihan supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Dalam petikan ini, Yohanes tidak menyebut apakah orang ini pegawai dari istana Romawi atau dari istana Herodes. Pemerintah Romawi dan keluarga Herodes memang ada istana di Kapernaum. Namun Yohanes tidak menonjolkan latar belakang pegawai istana ini. Yohanes lebih menonjolkan kepercayaan orang-orang Galilea terhadap mukjizat. Membandingkan kepercayaan orang Galilea dengan orang Samaria, orang Samaria lebih baik daripada orang Galilea. Orang Samaria percaya karena kesaksian dari seorang perempuan melalui pemberitaan firman dari Yesus Kristus. Mereka tidak percaya disebabkan adanya tanda-tanda. Mereka percaya karena kesaksian dan firman. Inilah yang dipuji oleh Yesus. Demikian juga orang-orang Kristen hari ini. Saya dan saudara selalu mengalami keadaan iman yang goyang, tidak teguh. Di satu sudut, kita percaya kuasa Tuhan Yesus. Di sudut yang lain, kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus mengatasi akal dan pikiran kita. Lebih parah lagi, kita memerintah, kita menyuruh Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Ini menggambarkan iman kita yang tidak sungguh-sungguh. Bagi Tuhan itu sama dengan tidak percaya. Saudara, seharusnya kita menyadari
bahwa Allah itu adalah roh. Dia tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan pahaman manusia. Dia mengatasi akal dan pikiran manusia. Efesus pasal 3 ayat 18 hingga 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara dan saudara sekalian, melalui petikan ini kita akan mempelajari iman pegawai istana dari Kapernaum ini. Yang pertama, pahaman yang salah. Yohanes pasal 4 ayat 46 sehingga 47. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Saudara dan saudari sekalian, peristiwa ini bermula di Kana. Seorang pegawai istana dari Kapernaum datang kepada Yesus. Pegawai ini mungkin mendengar bahwa Tuhan Yesus telah melakukan mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Peristiwa tersebut membentuk pikiran pegawai istana ini. Kalau Yesus ada di tempat itu, mukjizat akan terjadi. Kalau Yesus tiada di tempat itu, mukjizat tidak akan berlaku. Orang-orang Israel di zaman Perjanjian Lama, sewaktu mereka pergi berperang, tabut Tuhan harus dibawa dan berjalan di depan. Mereka menganggap tabut Tuhan tanda Tuhan menyertai mereka. Kalau tabut Tuhan tidak dibawa, mereka berpikir mereka akan kalah. Pahaman ini diubah oleh Daud. Ketika mereka berperang, Daud tidak membawa tabut Tuhan. Mereka juga memperoleh kemenangan yang besar. Saudara-saudara sekalian, di zaman ini kita juga serupa dengan pegawai istana ini. Kita selalu menganggap bahwa Tuhan harus menuruti kaidah fahaman tertentu. Kalau tidak, keajaiban tidak akan terjadi. Ada yang menganggap Tuhan hanya dapat menyembuhkan kalau padri yang mendoakan. Ada juga yang mengajarkan bahwa Tuhan lebih berkuasa melalui minyak urapan dan sebagainya. Keempat Injil, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes menceritakan Tuhan tidak mengikuti kaidah manusia. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tempat. Kuasa Tuhan melalui sesiapa saja dan kepada sesiapa saja. Oleh itu saudara sekalian, kita harus percaya kepada Tuhan, bukan percaya karena melihat tanda-tanda dan mukjizat. Yang kedua, percaya kalau ada tanda dan mukjizat. Yohanes pasal 4 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat
tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Bahagian ini banyak diajarkan. Jemaat selalu cenderung melihat tanda dan mukjizat. Jemaat tidak diarah supaya beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi diarah kepada tanda-tanda dan mukjizat. Sungguh pun Tuhan tergerak oleh belas kasihan karena anak pegawai istana ini sakit, tetapi dia juga tidak ingin pegawai ini beriman kepada dia dengan cara yang salah. Yesus memberikan peringatan, kalau tidak lihat mukjizat, engkau tidak akan percaya. Ketika mereka sedang berbicara, pada saat yang sama Yesus menyembuhkan anak yang sakit itu. Tanpa hadir, tanpa Yesus ada di situ, tanpa Yesus memegang tangannya, tanpa apapun selain percakapan dengan pegawai istana itu, anak itu disembuhkan. Saudara-saudara sekalian, betapa luar biasanya perkara ini. Pegawai istana segera mempercayai kalimat Yesus. Dia percaya bahwa anaknya telah sembuh. Ini iman yang sangat baik. Dia percaya bahwa kuasa Yesus dari manapun akan menyembuhkan anaknya. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, kita selalu mendengar, bahkan kita juga selalu mengatakannya. Kalau keuangan saya diberkati, saya akan melayani Tuhan. Kalau pekerjaanku diberkati Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Kalau ayah saya disembuhkan, saya akan percaya kepada Tuhan. Selalunya setelah mereka diberkati, mereka lupa Tuhan, dan mereka juga melupakan janji-janji mereka kepada Tuhan. Saat ini kita harus buat keputusan, iman dulu atau melihat tanda dan mukjizat baru percaya. Anda di gulungan yang mana? Saudara dan saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, walaupun kamu tidak melihat namun percaya, itu adalah iman yang kuat dan kukuh. Yang ketiga, maksa Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Tuhan Yesus sudah memberi teguran kepada pegawai istana ini mengenai ketidakpercayaannya. Namun pegawai istana ini tidak mengerti, tidak memahami. Dia terus mendesak dan memaksa Tuhan Yesus supaya datang ke rumahnya. Kita pun selalu melakukan perkara yang sama, bahkan dengan ugutan. Kalau Tuhan tidak menjawab doaku, aku tidak akan baca Alkitab. Kalau Tuhan tidak berikan gadis itu, lelaki itu, aku tidak akan datang gereja. Mungkin juga kita selalu tunjuk perasaan. Tuhan, bukankah saya sudah melayanimu dan melakukan ini dan itu, sebagainya dan sebagainya. Kita selalu mengugut Tuhan.
Saudara sekalian, pegawai istana ini mungkin berpikir dan berkata dalam hatinya, saya ini kan pegawai istana, saya kan ini berpangkat. Mungkin dia mengatakan dalam dirinya, dan dia mampu untuk mempengaruhi Yesus, memaksa Yesus, atau mendesak Yesus supaya datang ke rumahnya. Saudara dan saudara sekalian, jangan paksa Tuhan menurut keinginan kita. Pegawai istana ini berkata, datanglah. Yesus menegurnya, pergilah. Siapakah kita ini, saudara dan saudara sekalian, yang boleh menyuruh-nyuruh Tuhan, boleh memaksa Tuhan? Kalau terjadi sesuatu di rumah kita, kita selalu undang padri. Kalau padri tidak datang, kita rasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Oleh itu saudara sekalian, marilah kita ubah pahaman kita ini. Ini adalah pahaman yang salah. Ini adalah selalu mengikuti kehendak kita dan bukan mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang keempat, meragui pertolongan Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 51 sehingga ayat yang ke-52. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Sungguh pun Tuhan Yesus sudah berkata, pergilah, anakmu hidup. Pegawai istana ini masih meragui keilahian kuasa Tuhan Yesus. Sekali lagi dia memohon kepastian, pukul berapa anak itu sembuh? Seolah-olah dia meragui keilahian kuasa Tuhan. Saya rasa ramai di antara kita mengalami keraguan-raguan akan kuasa Tuhan. Mungkin kita selalu menganggap keajaiban Tuhan suatu kebetulan. Kadang-kadang kita meragui Tuhan menyembuhkan kita dari COVID-19. Kita melihat makin hari makin bertambah, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Saudara sekalian, kalau kita tidak berhati-hati, kita menjadi orang yang tidak mampu mengucap syukur atas berkat-berkat yang kita nikmati setiap hari. Kesehatan kita Tuhan jaga, namun kita selalu bersungut-sungut. Udara yang kita sedut, kesehatan keluarga kita, kecukupan makanan dan sebagainya harus kita syukuri sebagai tanda-tanda dan mukjizat Tuhan terhadap diri kita. Oleh itu saudara sekalian, bukankah hidup kita hari ini suatu mukjizat daripada Tuhan? Kita bangun dari tidur, kita menikmati hari yang baru. Ini adalah mukjizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saudari, pegawai istana ini memang datang bertemu kepada Tuhan Yesus. Dia memang percaya dengan kuasanya, tetapi dia tidak percaya kalau Tuhan mampu melakukan keajaiban kalau Yesus tidak hadir ke rumahnya. Anda juga percaya dengan kasih dan kuasa Tuhan, tetapi kita mempunyai pahaman yang salah seperti yang telah kita bahaskan. Yohanes pasal 4 ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Oleh itu, marilah kita ingatkan diri kita
Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara dan saudara sekalian, khotbah hari ini berbicara mengenai mukjizat yang Yesus lakukan berbatu-batu jauhnya dari Kana ke Kapernaum. Suatu perjalanan yang panjang, pegawai ini dan anaknya disembuhkan. Setelah kita menyadari siapakah Tuhan Yesus itu, apakah respon Anda? Apakah kita terus berada di dalam tingkat iman karena tanda dan mukjizat? Mukjizat diberikan supaya kita tahu siapa Tuhan Yesus sesungguhnya. Kalau kita sudah tahu siapa Tuhan Yesus, bukan mukjizat yang penting. Yang terpenting adalah iman yang berserah, taat, mengasihi Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan Yesus, dan rela berkorban bagi Tuhan Yesus. Inilah iman yang Tuhan hargai, bukan iman yang manipulasi mukjizat demi kebanggaan diri sendiri, demi keuntungan diri sendiri. Tapi iman tertuju kepada Tuhan Yesus, maka tanda-tanda mukjizat Anda akan lihat di dalam kehidupan keluargamu, di dalam dirimu, dan di dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan, dan biarlah mata iman kami tertuju kepadamu, bukan kepada tanda-tanda dan mukjizat, tapi kepadamu, karena Engkaulah sumber mukjizat, karena Engkaulah sumber segala keajaiban. Oleh itu Tuhan, biarlah kami memandang kepadamu, agar di dalamnya terjadi mukjizat dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam seluruh perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, di mana mereka berada. Tuhan tolong supaya firman ini bertumbuh dalam hidup kami dan kami mentaatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.